Apa yang Anda ketahui tentang apa itu kejahatan? Dalam video ini, kita akan membahas kejahatan. Untuk lebih lengkap, apa itu kejahatan? Inilah videonya. Kembali lagi di channel YouTube, channel personal yang membahas tentang perkembangan teknologi yang mungkin belum Anda ketahui. Dalam bahasa Indonesia, kejahatan diartikan sebagai perilaku yang bertentangan nilai norma yang berlaku. Kejahatan merupakan suatu fenomena yang sangat kompleks, yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Dari data numbeo.com, menyajikan indeks tingkat kejahatan pada negara-negara di dunia, yang dihimpun dari hasil survei di situs tersebut. Dihitung dengan jumlah kejahatan yang dilaporkan dengan total populasi negara. Dan berikut ini, adalah 10 negara dengan tingkat kejahatan tertinggi di dunia, berdasarkan data dari numbeo.com. Peru berada di urutan ke-10, dalam daftar dengan indeks kejahatan sebesar 65,65%. Area yang menjadi perhatian di Peru, adalah perbatasan Kolombia-Peru. Karena kejahatan dikenal sebagai Valley of the Rivers Apurimac, NEN Mantaro disingkat dengan VRAM. Karena kejahatan dan terorisme, banyak terjadi, terutama Kota Lima, perampokan bersenjata. Penyerangan, perampokan, dan pencurian kecil-kecilan adalah hal yang sangat biasa, meskipun pengunjung asing biasanya bukan sasaran kejahatan. Karena banyak perampokan biasa terjadi, di sepanjang rute antara bandara dan hotel. Di Peru, korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, dan perdagangan obat-obatan terlarang, juga menjadi perhatian utama di Peru. Seperti yang sudah sempat kita singgung pada video sebelumnya, tentang negara El Salvador. Negara ini menempati peringkat ke-9 dalam indeks kejahatan. Kejahatan terorganisir, adalah masalah terbesar di El Salvador, yang berkontribusi pada sebagian besar kekerasan sosial, dengan 2 geng terbesar di negara itu, yaitu MS-13 dan Barrio 18, diperkirakan ada 25.000 anggota gangster. Selain perampokan, tingkat pengangguran yang tinggi dan upah yang rendah di El Salvador telah mendorong keluarga ke daerah-daerah yang terpinggirkan, di mana kejahatan lebih sering terjadi. Peringkat ke-8, negara dengan tingkat kejahatan tertinggi, adalah Guyana. Guyana memiliki tingkat pembunuhan sekitar 4 kali lebih tinggi daripada di Amerika Serikat. Meskipun ada persyaratan khusus untuk memiliki senjata api, penggunaan senjata oleh penjahat adalah hal yang umum. Hal tersebut terjadi karena penegakan hukum yang lemah. Perampokan bersenjata juga biasa terjadi, terutama di Georgetown. Peringkat ke-7, negara dengan tingkat kejahatan tertinggi, adalah Brazil, dengan indeks kejahatan 68,31%. Brazil menempatkan negara di 20 negara teratas berdasarkan tingkat pembunuhan yang disengaja. Namun, antara 2017 dan 2018, tingkat pembunuhan turun 13%. Masalah terbesar Brasil adalah kejahatan terorganisir, karena kejahatan terorganisir telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Perdagangan narkoba, korupsi, dan kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah yang merajalela di Brasil. Setiap hari, di negara Brasil, wanita dibunuh, antara 10 hingga 15 orang. Peringkat ke-6, negara dengan tingkat kejahatan tertinggi adalah Trinidad dan Tobago, dengan indeks kejahatan 72,43%. Pemerintah Trinidad dan Tobago menghadapi beberapa tantangan dalam pengaruhnya untuk mengurangi kejahatan. Seperti perlawanan birokrasi terhadap perubahan, pengaruh negatif gangster, narkoba, dan sistem hukum yang terbebani. Trinidad dan Tobago memiliki nasihat perjalanan tingkat 2, yang berarti bahwa pelancong harus lebih berhati-hati. Pengunjung biasanya menjadi korban pencopetan, penyerangan, pencurian, dan penipuan. Dengan indeks kejahatan 76,65%, Honduras menempati urutan ke-5 untuk kejahatan tertinggi. Honduras merupakan sebuah negara yang terletak di Amerika Tengah.
Negara tersebut berbatasan dengan Guatemala, El Salvador, dan Nicaragua. Tindakan kriminal di negara tersebut merupakan suatu hal yang biasa bagi masyarakat di sana. Dilansir Human Rights Watch, tingkat pembunuhan di negara tersebut merupakan salah satu yang tertinggi di dunia. Hal tersebut tak lepas dari situasi di beberapa wilayah di Honduras yang kerap terjadi rivalitas antar geng, yaitu Mara Salvatrucha dan Barrio 18. Kedua gang ini tak akan segan dalam menghabisi nyawa seseorang dan menjadi ancaman serius bagi masyarakat sipil di Honduras. Pada peringkat keempat adalah negara Afghanistan dengan indeks kejahatan 76,97%. Afghanistan merupakan salah satu negara paling tidak aman di Asia. Hal ini tak lepas dari konflik domestik yang saat ini masih terjadi di sana. Berbagai aksi terorisme kerap terjadi dalam rentang waktu yang singkat dan menyasar pejabat publik hingga masyarakat sipil. Aksi terorisme yang kerap terjadi ialah pengeboman, peluncuran roket, hingga penembakan. Serangan-serangan tersebut juga kadang harus memakan korban jiwa, wanita dan anak-anak. Memang, isu kekerasan dan terorisme menjadi perhatian khusus dunia bagi negara yang terletak di Asia bagian selatan ini. Departemen Luar Negeri, Amerika Serikat mengeluarkan nasihat perjalanan level 4 untuk Afghanistan, atau menasihati para pelancong untuk tidak pergi ke negara itu, karena kerusuhan sipil, konflik bersenjata, kejahatan, dan terorisme. Afrika Selatan memiliki tingkat kejahatan tertinggi ketiga di dunia, dengan indeks kejahatan 77,29%. Afrika Selatan memiliki tingkat serangan, pemerkosaan, pembunuhan, dan kejahatan kekerasan lainnya yang cukup tinggi. Hal ini telah dikaitkan dengan beberapa faktor, seperti tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran, dan pengucilan sosial serta normalisasi kekerasan. Afrika Selatan memiliki tingkat pemerkosaan tertinggi di dunia, yaitu 132 insiden per 100.000 orang. Menyebabkan Afrika Selatan dijuluki sebagai ibu kota pemerkosaan dunia. 1 dari 4 pria yang disurvei oleh Dewan Riset Medis Afrika Selatan mengaku pernah melakukan pemerkosaan. Peringkat kedua adalah negara Papua Nugini dengan indeks kejahatan 80,04%. Papua Nugini merupakan salah satu negara tetangga Indonesia. Tingginya tingkat kriminalitas yang ada di negara tersebut tak lepas dari tingginya pengangguran dan kemiskinan yang ada di sana. Salah satu tindakan kriminal yang menjadi permasalahan serius di negara tersebut ialah perdagangan manusia. Kota-kota besar seperti kota Port Moresby, Mt. Hagen, dan Lae telah menjadi titik panas berbagai bentuk kekerasan, termasuk perilaku kriminal seperti pencurian, pembajakan mobil, perampokan dengan kekerasan, penyerangan seksual, dan pembunuhan. Geng Raskol adalah geng yang terlibat dalam aktivitas kriminal, skala kecil dan besar, dan sebagian besar terdiri dari anggota dengan pendidikan dan kesempatan kerja terbatas atau informal. Selain itu, geografi Papua Nugini membuatnya menarik untuk narkoba dan perdagangan manusia. Negara yang menduduki peringkat pertama dengan tingkat kejahatan tertinggi di dunia adalah Venezuela. Venezuela merupakan negara yang mengalami krisis ekonomi sejak beberapa tahun lalu hingga saat ini. Tingkat pembunuhan di Venezuela merupakan tertinggi. Hal ini tak lepas dari krisis ekonomi yang masih berlangsung dan lemahnya proteksi yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Selain itu, Venezuela juga mengalami masalah yang tak kalah serius, yaitu tingginya angka penculikan. Kebanyakan penculikan di Venezuela terjadi di daerah pedesaan. Venezuela juga mempunyai kasus perdagangan manusia, yang jumlahnya tak sedikit dan kebanyakan dari korbannya dipaksa untuk masuk ke dunia prostitusi, atau menjadi pekerja paksa. Nah, itulah negara dengan tingkat kejahatan tertinggi di dunia. Data yang digunakan dalam penilaian tersebut mungkin tidak 100% benar, dan bisa berubah-ubah setiap waktu. Tapi dari sini semoga kita bisa belajar bahwa bagaimanapun juga, tindak kejahatan hanya akan menimbulkan kerugian dan kemunduran pada suatu negara. Nah, itulah ringkasan tentang kejahatan tertinggi di dunia. Like dan subscribe video ini, dislike jika kalian gak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.